Shalom Bapak Ibu Jemaat kasih Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Kami yakin kita masih tetap dalam keadaan sukacita untuk mengikuti ibadah kita setiap hari Minggu di rumah kita masing-masing. Hari ini, di hari Minggu yang sungguh berbahagia ini, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita serahkan hati dan pikiran kita. Terlebih pujian kita, hati kita, biarlah benar-benar menyembah Tuhan. Mungkin kita dalam keadaan mungkin sudah jenuh ibadah di rumah, tapi biarlah kita tetap serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengatur semuanya itu, dan Tuhan akan membuat semua itu indah pada waktunya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Kini saatnya kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, sujud di hadapan-Mu, menyembah, meninggikan Engkau Allah yang Maha Kudus. Karena kami yakini Tuhan, ketika kami juga beribadah di rumah, Engkau hadir di sana. Engkau hadir dalam hati kami Tuhan, pribadi dan pribadi. Kami rindu memuji Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu, Allah yang Maha Kudus. Engkau yang layak terima hormat kami, pujian kami, sembah kami ya Allah. Biarlah kasih anugerah-Mu itu Tuhan selalu ada bagi kami. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Hati kami Tuhan yang penuh dengan kehidupan. Biarlah Tuhan setiap ibadah-ibadah yang dalam kebenaran Tuhan. Biarlah hati kami tetap dalam lindungan-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau ya Tuhan. Kami rindu melakukan Engkau ya Allah. Kami ingin memuji Engkau, melakukan nama-Mu yang kudus. Terimalah persembahan kami Tuhan. Terimalah pujian kami, bahkan terimalah hati kami Tuhan. Engkau kuduskanlah Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu, layak masuk ke hadirat-Mu, Allah yang Maha Kudus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Panggilan beribadah buat kita pada hari yang berbahagia ini dari Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan rohnya yang kudus. Amin. Kita memuji Tuhan, kita mengganggukan namanya, kita menyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Mari kita angkat pujian kita, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita melihat warta jemaat kita dalam slide kita. Nasib ini sesungguhnya, hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dibentuk dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita yakin saat Tuhan berfirman, kita pasti menang. Saat Tuhan bertindak, hidup kita akan ditentukan oleh perkataannya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oleh perkataan, ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Nyatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom bagi kita Bapak dan Ibu, dan salam sehat bagi kita. Selamat hari Minggu juga bagi kita pada minggu ini. Kami percaya berkat-berkat Tuhan dan kasih Tuhan terus menyertai dan memberkati perjalanan kehidupan kita. Nah, untuk itu sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Oh Bapa, Bapa kami yang baik, Bapa yang memberkati, menyertai di dalam perjalanan kehidupan kami bersyukur karena kasih-Mu yang selalu terus nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami percaya Roh-Mu senantiasa yang memberkati terus dalam ibadah kami minggu ini, terutama melalui kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau bekali hamba-Mu dan Engkau bekali juga anak-anak Tuhan sehingga firman Tuhan nyata dan hidup dan boleh berbuah dalam hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Meliaki 3 ayat 6 sampai ayat 12. Ayat 6 sampai ayat 12. Kami baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, terima kasih. Ini ya, kami terakhir menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui gereja kita di Gemi Medan Permai. Kami percaya setiap perkataan-perkataan yang dikatakan atau yang dinyatakan melalui firman Tuhan adalah yaitu membawa keselamatan, membawa berkat bagi kehidupan kita. Kami yakin dan kami percaya itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini, berilah kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita ya
Di minggu ini tentang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Mempersembahkan atau memberi melalui persembahan berarti kita melepaskan. Ya, memberi atau mempersembahkan berarti melepaskan. Nah, berbicara soal mempersembahkan, ya, juga mungkin berbicara tentang wah itu pasti uang, kan begitu? Itu pasti uang. Nah, sementara berbicara juga tentang uang, ya sangat sensitif sekali, ya, apalagi di zaman pandemi ini, kan begitu? Ya sangat sensitif. Apalagi di zaman sekarang ini, ya. Maunya janganlah berbicara tentang uang. Ya. Apalagi mengenai pengeluaran. Janganlah berbicara tentang uang. Apalagi ya mengenai pengeluaran. Tetapi kalau ya soal pemasukan atau keberhasilan itu bolehlah. Artinya tidak ada rasa kebosanan. Jadi sangat sensitif sekali. Nah, apalagi di minggu ini sesuai dengan almanak gereja kita menawarkan tentang ya memberi kepada Tuhan atau mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, itu tadi. Apalagi dengan situasi kita. Nah, namun secara jujur ya di dalam hal ini tidak bisa kita elakkan. Ya, tidak bisa kita elakkan karena soal memberi atau mempersembahkan itu merupakan kewajiban atau itu merupakan perintah Allah dalam kehidupan kita. Ya, misalnya kalau kita baca firman Tuhan, berilah apa yang patut kamu beri kepada Tuhan dan berilah apa yang patut kamu beri kepada kaisar, artinya kepada pemerintah atau dunia. Apa yang kita patut beri kepada Tuhan dan apa yang kita patut beri kepada kaisar atau kepada kepemerintahan. Nah, artinya dari firman Tuhan ini ya masih seimbang kan begitu? Beri kepada Allah yang menjadi hak Allah dan kepada pemerintah. Nah, jadi masih ya tidak ada ketimpangan dalam hal ini. Jadi bukan sepihak. Nah, inilah kebaikan dan luar biasa daripada Tuhan. Artinya tidak memihak di satu pihak atau di satu sisi saja, tapi kepada Tuhan dan kepada pemerintah. Ya. Nah, untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin kita ya berbicara tentang persembahan tadi. Ya, apa yang kita pahami tentang mempersembahkan? Kan begitu? Nah, atau apa yang ya kita persembahkan? Dan untuk apa itu? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan. Untuk apa itu? Kepada siapa? Apa itu? Nah, apalagi ya seperti tadi berbicara tentang uang, ya timbul banyak pertanyaan-pertanyaan. Untuk siapa? Mengapa? Apa itu? Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Nah, masalah mempersembahkan ya yang baik kepada Tuhan, terutama kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia. Itu tergantung kepada iman dan kesadaran kita sendiri. Tergantung kepada iman dan kesadaran kita sendiri. Ya, contoh misalnya, ya Abraham memberi persepuluhannya dari hasil-hasil, yaitu ternak, hasil ladangnya kepada Melkisedek. Itu imannya berbicara. Dia sadar, dia mengerti, dia menghargai apa yang
dia miliki itu, apa yang ada pada dia, bahwa itu bukan miliknya tapi itu milik Tuhan. Jadi ia persembahkan melalui hambanya pada saat itu. Ya. Demikian juga ya, contoh-contoh yang lain seperti misalnya di dalam kepemimpinan Musa. Di samping ia mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk memimpin bangsa Israel, dia punya iman. Dia punya iman dan ini yang dipersembahkannya kepada Tuhan sehingga dia mampu untuk melakukan pelayanan dan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada dia untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu. Jadi jelas tadi jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus bahwa mempersembahkan itu adalah kesadaran atau buah iman. Jadi bukan paksaan, tapi dari iman kita, ya, dari iman kita sendiri. Mempersembahkan secara ya umum, yaitu memberikan kepada yang kita hormati atau yang kita sembah yang timbul dari iman kita tadi. Jadi pemberian itu secara kehususan dan secara kekudusan kepada Tuhan, secara kehususan dan kekudusan kepada Tuhan. Ya. Dan pemberian persembahan itu ya dapat bermakna apabila kita lakukan secara ikhlas. Pemberian atau persembahan yang kita lakukan itu bermakna dan bernilai apabila kita ya memberikan, mempersembahkan secara ikhlas. Ya. Secara ikhlas. Nah, sekarang mengapa kita mempersembahkan? Ya. Dan bentuk apa yang kita berikan kepada Tuhan? Ya. Mengapa kita mempersembahkan? Nah, kita mempersembahkan itu merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang kita hormati, yang kita muliakan. Nah, demikian juga tadi di dalam pembacaan yang telah kita baca di Maliaki 3 ini. Ya. Tuhan menegur umat Israel. Ya. Karena mereka tidak menghormati Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan, dan tidak peduli kepada Tuhan. Dan mereka tidak melihat kebutuhan-kebutuhan di dalam pelayanan-pelayanan di rumah Tuhan pada saat itu. Tuhan menegur bangsa itu. Kita melihat di satu sisi juga di dalam Lukas 21. Ya, Yesus memuji itu persembahan seorang janda yang miskin. Dipuji. Padahal dari segi nominal atau jumlah itu sangat kecil. Tetapi mengapa dipuji atau itu menjadi yang terbesar bagi Yesus? Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ternyata si ibu ini memberi dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Artinya dia sangat menghormati, sangat menghargai walaupun apa yang ada padanya pada saat itu diberikan kepada Tuhan karena itu juga adalah milik Tuhan. Coba kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ya. Padahal dia mungkin tidak makan pada malam hari itu. Itu khusus untuk makannya atau kebutuhannya pada saat itu. Tapi ia yakin, ia percaya dengan memberi itu,
dia juga menghormati, menghargai bahwa ini milikmu Tuhan. Apa yang ada padaku milikmu. Dia memberikan, kita lihat tadi, luar biasa. Nilai atau jumlah nominal yang terkecil, tetapi bagi Yesus itu yang besar atau luar biasa. Kenapa? Nah, ternyata jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ya, dia memberi bukan dari kelebihannya, tetapi ia memberi dari iman, ya, dan ia mau berkorban dengan apa yang ada pada dia pada saat itu. Dia memberikan, dia mau berkorban. Jadi mempersembahkan itu harus disertai dengan pengorbanan. Jadi bukan dengan kata-kata, tapi pengorbanan sebagaimana, yaitu pengorbanan yang benar dan luar biasa. Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban yang benar, yaitu mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita, umatnya. Luar biasa. Nah, untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, persembahan yang sejati itu disertai dengan pengorbanan. Sebagaimana Yesus sudah lakukan itu bagi umatnya. Demikian juga persembahan yang sejati itu juga, yaitu harus didasari dengan hati yang tulus dan ikhlas. Sebagaimana juga Abraham mempersembahkan anaknya, dia tulus ikhlas. Hanya itu anaknya satu-satunya. Tapi kita lihat rancangan Tuhan, rencana Tuhan lebih luar biasa kepada Abraham. Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, contoh yang kami sebut tadi seperti ya Yesus Kristus. Demikian juga Abraham, Musa juga di dalam kepemimpinannya, demikian juga seorang janda yang miskin tadi siap berkorban, serta apa yang mereka lakukan itu bukan kemauan, kehendak, bukan paksaan, tetapi keikhlasan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang dibarengi dengan yaitu tadi persembahan yang benar. Baik dari segi materi, pikiran, hati. Ya, juga mereka persembahkan. Nah, sebagaimana tadi, persembahan yang benar itu adalah persembahan yang tulus dan ikhlas. Karena dengan kita mempersembahkan berarti itulah juga ibadah sejati kita. Ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Jadi mempersembahkan dan siap berkorban. Ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Nah, sebagaimana juga melalui pembacaan kita tadi soal mempersembahkan. Ya, melalui Maliaki 3 ini kita melihat tadi apa yang mau dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel juga pada saat itu, karena mereka melupakan Tuhan, mereka menyimpang dari ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, Tuhan mau katakan, kembalilah kepadaku. Artinya lakukanlah hak dan kewajibanmu kepadaku. Sebagaimana dikatakan, bagaimana kami harus kembalikan itu? Dan apa yang harus kami lakukan? Apa dikatakan? Berilah persembahan persepuluhanmu kepada Tuhan. Nah, apa artinya itu? Kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ternyata apa yang ada pada kita saat ini yang menjadi milik kita, baik harta, baik pekerjaan atau apapun itu di dalam hidup kita, bahwa itu adalah milik Tuhan. Milik Tuhan.
tentu Ia mau mengingatkan, menguji kesetiaan kita, ya. Apakah dengan kita melakukan, mempersembahkan atau berkorban untuk Tuhan itu, apakah kita semakin jatuh miskin atau bangkrut atau bagaimana? Makanya dikatakan, kembalilah, ujilah aku. Ingat bahwa aku tetap Allah dari awal sampai selama-lamanya. Allah yang tidak berubah, tapi Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Allah yang memberkati, Allah yang menyertai. Nah, jadi itu yang dikatakan tadi. Ujilah aku. Nah, apabila kamu tidak melakukan hal itu dengan kewajibanmu, berarti kamu menipu aku. Jadi soal terutama bagi kita jemaat ya gereja metodis, soal ya persembahan itu sudah diaturkan baik di dalam disiplin kita juga ya 1/10 atau persepuluhan atau persembahan khusus itu juga sudah diaturkan. Jadi itu tidak menjadi hal-hal yang asing bagi kita. Tapi minggu ini diingatkan kembali kepada kita. Oh, ternyata aku ini sudah menumpuk milik Tuhan pada saat ini. Dan aku pada saat ini aku mengembalikan, memberikan kepada Tuhan. Supaya Tuhan lagi memberikan kepada saya. Karena itu janjinya. Aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bahkan aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia berjanji. Ya, dia membuka tingkap-tingkap langit, artinya membuka berkat-berkat bagi kita. Dan menghalau segala musuh-musuh dari kehidupan kita. Coba jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita melakukan pekerjaan kita kalau hati dan pikiran kita selalu terganggu. Berarti ada musuh kan begitu. Tapi Tuhan kita menghalau itu, mengusir itu sehingga kita dapat melakukan dengan tenang. Walaupun kita di perkantoran atau di mana saja. Demikian juga segala usaha-usaha kita. Nah, itu janji Tuhan. Jadi makanya dikatakan tadi sebagaimana berilah kepada Tuhan. Ya, karena segala sesuatu yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Jadi mari kita lakukan dan kita berikan ya kepada Tuhan. Demikian juga kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Mari dengan kita memberi jangan kita takut kehilangan. Dengan kita memberi jangan kita takut kita menjadi miskin. Atau kekurangan. Nah, itu tadi yang dikatakan tadi ya 10 ini. Uji aku, uji. Apakah kamu dengan memberi kamu menjadi miskin? Apakah kamu ya dengan memberi maka hasil usahamu semakin bobrok atau merosot? Uji aku. Nah, mari jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Firman Tuhan, mari kita uji Tuhan kita. Tapi lakukan dulu. Ya. Jangan kita hanya menguji tanpa dilakukan. Lakukan dulu. Ya, lakukan dulu. Persembahkan dengan memberi korban. Ya, itu pasti. Bukan hanya mempersembahkan hati dan pikiran kita. Nah, untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada minggu ini bahwa melalui firman Tuhan memberi atau mempersembahkan itu adalah bentuk kesadaran kita melalui iman kita, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam segala kondisi apapun itu. Jadi tidak ada yang menghambati dan menghalangi. Mungkin soal nominalnya yang mungkin kurang, kan begitu? Tapi pada umumnya juga semakin kita di dalam penuh tantangan, semakin kita di situ ya diuji mampu atau tidak. Nah, jadi mari pada saat ini
Jangan kita katakan, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran dan jiwa. Tetapi ketika kita diminta untuk mempersembahkan, ketika kita diberitahu untuk melakukan kewajiban kita, lalu kita menjawab, nantilah itu. Setelah aku sukses, setelah aku berhasil. Ingat ya, jangan tunggu berhasil dulu baru lakukan. Tapi lakukan dulu, maka keberhasilan itu ada dan datang. Ya. Jangan tunggu dulu baru ya. Atau tunggu dulu kesuksesan baru dilakukan. Lakukan dulu, maka kesuksesan datang. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Nah, minggu ini melalui firman kebenaran yang telah kita baca tadi, firman mengingatkan kita satu, supaya memberi, yaitu mempersembahkan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan kita, persembahan secara khusus, baik itu ucapan syukur kita kepada Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah sampai selama-lamanya. Baik kuasanya, baik kasihnya, baik juga yaitu keadilannya tidak pernah berubah. Tetapi kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Ya, mari jangan lupakan Tuhan. Yang kedua, supaya melalui firman Tuhan tadi diingatkan supaya mereka atau kita kembali kepada Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawab kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang ketiga juga, dia mau menguji kita. Dia mau menguji kita, apakah kita tetap setia, apakah kita juga tetap rela untuk berkorban atau mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi jawabannya tadi menguatkan iman dan kepercayaan kita tadi. Maliaki 3 ayat 10. Ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat sampai berkelimpahan. Jadi ingat, ia akan membuka tingkap-tingkap langit bagi kita dan mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan kepada kita dengan kita memberi. Kita tidak kecewa. Dan Tuhan tidak kecewa karena ia menghardik musuh kita, ia mengusir musuh kita, dan ia memberkati usaha-usaha kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu pada minggu ini kami percaya. Yaitu Bapa, bahwa segala sesuatu baik hal materi, kekayaan apapun itu, ternyata itu adalah milik Tuhan. Untuk itu Bapa, mari ingatkan dan sadarkan jemaat Tuhan bahwa hidup ini adalah hidup yang penuh dengan kasih yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Mari berkati segala usaha pekerjaan mereka, baik anak-anak mereka, pendidikannya juga, baik juga kesehatan mereka Bapa. Demikian juga dalam segala rencana, keinginan atau kerinduan-kerinduan mereka pada saat ini. Biarlah berkat Tuhan boleh melimpah-limpah sebagaimana firman-Mu juga. Biarlah tingkap-tingkap langit juga Engkau bukakan bagi mereka Bapa, yang berseru dan tetap menanti daripada Tuhan saja. Mari berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di Gemi Medan Permai, mulai saat ini dan sampai selamanya. Kasih Tuhan tetap menaungi dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang menguatkan kita, yang berikan semangat yang baru bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kalaku Cari Damai.
cari damai yang terdapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari Minggu yang berbahagia ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Mari kita menerima berkat. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa
serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati, dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita, Tuhan memberkati. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku.